Kasih Pak Eri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk kebaikan Tuhan. Saya menyapa setiap Bapak Ibu yang penuh kasih, yang selama ini kita bisa menikmati bersama-sama di dalam pemuritan SPK, sahabat-sahabat yang ada di Eropa, ya, di Swedia, Norwegia, di United Kingdom. Kita beri tepuk tangan kepada mereka semua, ya. Mungkin di sana selisih waktunya sekitar 6 jam, jadi masih pagi, jadi selamat pagi di sana. Kemudian kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Jadi kita menerima kasih yang begitu besar, dan kasih itu menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di Eropa. Bahkan mereka menerima kasih dan anugerah yang sama seperti yang kita rasakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk sahabat-sahabat kita. Saya juga menyapa sahabat-sahabat kita yang lain yang ada di Kalimantan. Ya, saya ada Pak Justinus, ada Pak Gugup, ya, ada sahabat-sahabat yang lain yang di Banyuwangi, Bu Inge, yang di NTT, ya, Pak Agus dan kawan-kawan, ya, nggak saya bisa sebutkan satu-satu, di Lampung, bahkan dimanapun, ya, kasih Kristus terus mengalir melalui sosial media. Yang hari ini, yang saat ini melihat langsung, atau nanti ketika diputar, kasih yang sama akan menjumpai setiap Bapak Ibu. Amin. Kasih yang sama akan menerobos semua batasan, semua kelemahan kita. Kasih itu akan menemui secara pribadi setiap Bapak Ibu. Dan dia akan menyapa dengan lembut, dan dia memeluk setiap kita dan mengatakan, engkau sangat dikasihi. Saya ucapkan selamat datang hari ini juga yang ada di ruang ibadah Abalaf Cikarang, ya, namanya Cikarang, di Kecamatan Cikarang Selatan, desanya Cibatu, karena kita singkatan dari batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Batu karang. Tidak ada batu karang yang lain kecuali Yesus yang dahsyat, yang mengasihi kita. Dan setiap kita, bahkan kalau ada jemaat Allah dibangun di sini, seperti Tuhan berkata kepada Petrus di atas batu karang, ya, di atas Cibatu dan Cikarang, ya kan, betul nggak? Mirip-mirip kan? Bilang kiri kanan, kamu akan membangun jemaat Allah yang alam laut pun tidak bisa mengganggu, ya kan? Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor, ya, ada Pak Kartono, ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Kartono yang tidak pernah jerih, tidak pernah lelah, terus melayani, ya, bersama Pak Bernard, tentu bersama ibu masing-masing, ya. Masing-masing punya ibu, tapi bukan ibunya, tapi maksudnya istrinya, ya. Kalau ibunya datang nanti ramai dia. Kemudian tim kepemimpinan di sini Pak Han bersama ibu juga, oh, luar biasa menjadi teladan, di mana Pak Han berada, Bumin berada. Ya. Kita beri tepuk tangan, ya, pasangan yang serasi. Saya berdoa namanya nggak lagi Bumin, tapi Bu Plus. Karena kontribusinya yang nyata bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga tim SPK, ya. Saya bersyukur ada Pak Heri, juga sahabat kita dari Grand Wisata, Pak Endi bersama Ibu, ya. Kita beri tepuk tangan, istrinya sedang hamil, 8 bulan kita berdoa, pertumbuhan jemaat alamiah di Grand Wisata juga terjadi, ya. Amin, ya. Juga Bapak Ibu sekalian, para pengawas area. Saya lihat ada Pak Tepi, ada Pak Charles. Terima kasih, ya. Ada siapa lagi? Pak John, Pak Heri Setiawan, ya, yang hadir secara fisik maupun secara roh. Engkau dicintai Tuhan dan engkau mengasihi Tuhan. Ya, semua yang tersenyum enggak saya sebutin satu-satu, jangan sakit hati, ya, karena kalau disebutin satu-satu nanti selesainya agak lama. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan yang sangat penting. Yang banyak orang enggak sadar bahwa dirinya itu dikasihi Tuhan. Banyak orang memiliki konsep yang salah tentang kasih ini. Ketika saya menyampaikan ini, beberapa orang berkata, bro, ngomong kasih itu susah, ngomong kasih itu enggak enak. Kamu sudah melakukan kasih atau belum?
Jangan gajah dibelangkoni, iso khotbah nggak iso nglakoni. Sedikit pantun ya. Banyak orang ya tadi diingatkan sama Pak Kar ya. Satu teladan mengalahkan 1000 nasihat. Waduh, kalau satu hari satu nasihat, maka 3 tahun kita khotbah nasihatin jemaat, kalah dengan satu tindakan kecil. Sampai saya tadi mau bicara nggak bisa. Berhenti. Berarti saya harus ngasih contoh kecil dulu ya. Apa itu buang sampah ya. Menyapa dulu, beri senyuman dulu ya. Beri senyum kiri kanan, senyum dong, Tuhan mengasihi, kok enggak pernah tersenyum. Sahabat-sahabat saya yang di Eropa, ya, yuk senyum dulu. Waduh, di frame kelihatan kurang tersenyum. Itu udah ada, ya kita ada di seluruh dunia, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Hampir mungkin ini salah satu contoh dari sebuah pertemuan ibadah yang online dan offline. Berkat Tuhan tidak dibatasi oleh teknologi. Saya percaya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, tolong angkat tangan yang di Eropa, di Kalimantan, di Banyuwangi, di NTT, kedengaran nggak suaranya? Kalau diam berarti kedengaran. Oh iya kedengaran berarti ya. Jadi kita nggak usah takut ada di jarak manapun Bapak Ibu, kasih dan kebaikan Tuhan tetap melanda. Jadi saya akan sharing tentang apa yang disebut dengan love is our strength. Kasih itu adalah kekuatan kita. Mari kita mengalahkan dunia bukan dengan kehebatan kita, tapi kita mengalahkan dunia dengan kasih. Nah saya mau ngasih tahu bahwa kasih itu cuma satu, yaitu datangnya dari Tuhan. Saya ulangi, kasih itu cuma satu, datangnya dari Tuhan. Karena itu kalau kita hidup di masyarakat, belum menerima kasih yang sejati, yang datangnya dari Yesus, maka kita tidak pernah hati kita itu ada sesuatu kekuatan untuk mengasihi orang lain. Kita akan lihat tokoh-tokoh pemuka agama, pemuka masyarakat di luar sana yang nggak mengerti kasih. Ketika disentuh harga dirinya, ketika mendapatkan kritik, yang muncul emosi-emosi dan bahkan perkataan yang tidak terkendali. Tapi kita mengerti kasih Tuhan. Kasih itu datangnya dari Tuhan satu-satunya. Karena itu orang tidak bisa memberi kalau dia nggak punya. Kalau orang belum menerima Yesus yang lahir dalam peristiwa Natal dan tidak berhenti dalam kelahiran, tapi dalam kematian di kayu salib, maka hidupnya pasti hampa. Hidupnya pasti kering karena nggak ada kasih. Yang ada pengetahuan, hikmat, pengetahuan akan yang baik dan yang benar, yang baik dan yang buruk, dan itu tidak bisa mengalahkan dunia. Yang mengalahkan adalah ketika kita sanggup mengasihi bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun. Coba lirik kiri kanan. Sekalipun kamu benci aku mengasihi engkau ya. Tadi pagi saya bilang, siapa yang suami istri hubungannya selalu baik, harmonis. Kalau kemana-mana selalu manis. Pulang kantor dibawain bunga, senyum terus, panggilannya honey, sweetheart, baby. Ya. Nggak pernah bertengkar, saya bilang kasih tahu ya, itu pembohong sedang hadir di depan kita. Karena setiap pernikahan, setiap keluarga yang dibangun, selalu terus belajar mengasihi. Istri kita tidak sempurna, bahkan saya suka bilang, kadang terlalu bawel, menjengkelkan, kadang-kadang ya. Saya berani bilang gini karena nggak ada istri. Kalau ada mikir ya, mikir, urusannya panjang ya. Aduh, tetapi itulah yang Tuhan beri yang terbaik. Dan ketika kita belajar mengasihi, maka kita melihat segala kebaikan dari pasangan kita itu keluar. Jadi jangan nunggu dia baik kita mengasihi, nggak jadi itu. Tapi belajarlah mengasihi sekalipun belum sempurna.
Belajarlah mengasihi dengan tulus pasangan kita, maka kasihnya kita akan lihat muncul dan makin hari makin indah. Nah, berapa prinsip yang saya mau bagikan pada petang hari ini dan pagi hari ini yang di Eropa? Karena gini Bapak Ibu, banyak orang salah, ini perhatikan baik-baik. Kalau saya berdoa 2 jam sehari, kalau saya baca Alkitab 2 jam sehari, maka Tuhan lebih mengasihi saya. Sering dengar gitu kan, kalau kamu taat firman, Tuhan akan menolong. Konteks kasih yang seutuhnya enggak seperti itu. Konteks kasih yang seutuhnya adalah Tuhan mengasihi kita ketika kita sedang berdosa, dan Tuhan itu adalah hakikatnya kasih. Maka kata Tuhan kalau diganti itu kasih, sekalipun di dalamnya ada unsur keadilan, kekuasaan, kehormatan, nama-nama lain tetap melekat. Tidak, tetapi yang paling menonjol kasih. Kalau kita bicara cinta, iman, pengharapan, dan kasih, yang terbesar itu kasih yang menonjol. Artinya apa? Tidak berarti kalau kita membaca Alkitab, kita berhenti membaca Alkitab, kita berhenti saat teduh, berhenti melayani Tuhan, terus Tuhan gak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi karena Tuhan tidak bisa menyangkali hakikatnya. Masalahnya apa? Kita yang berhenti mengasihi. Kita yang gak sadar bahwa kita sudah ditebus. Sehingga fokus kita kepada persoalan yang remeh-temeh. Dia tadi ngomongnya nyinggung saya. Dia tidak senada dengan saya. Dia tidak seirama. Dia nggak nyalami saya. Penderitaanku lebih besar dari siapapun yang lain. Sehingga yang muncul dalam dirinya bukan kesadaran dikasihi, tetapi apa? Keluhan. Sehingga ketika dia berhenti melayani, dia merasa dihukum Tuhan. Tuhan nggak menghukum. Kalau kita bicara hukuman, hukuman itu telah datang. Kenapa? Karena manusia lebih menyukai kegelapan. Jelas itu ayatnya. Karena itu saya mengajak kita semua sadar, Tuhan tidak sedang menghakimi Bapak Ibu di hari Natal ini. Tengok, kiri kanan, wajahmu gitu-gitu dikasih Tuhan loh. Ya, jelas. Senyum doang kalau dikasih Tuhan. Yang mengasihi. Halo Bapak, saya lihat Bapak caleg ya. Lihat dari wajahnya ketahuan. Tuhan akan menolong. Tetapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kasih dan cinta yang seutuhnya itu akan membuat kita menghormati. Saya ulangi, kita kadang-kadang berhenti mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak menghakimi, tapi Dia mengasihi. Jadi hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat saya dengar baik-baik. Engkau sedang ditunggu. Tangannya terbuka lebar. Halo. Aduh, banyak orang udah lama nggak ke gereja diajak. Aduh Pak, saya sudah terlalu berdosa. Udah lama berhenti SPK. Diajak, aduh males Pak, malu saya. Saya kasih tahu, Tuhan mengasihi dan Tuhan memanggil. Hari ini engkau yang lama nggak ikut SPK kembali. Tuhan tidak membencimu sama sekali. Tuhan penuh kasih. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menghukum, menghancurkan umatnya dalam konteks kasih ya. Nanti kalau bicara tentang keadilan dan lain-lain itu session sendiri. Tetapi kita yang keluar dari perlindungan Tuhan. Kita tidak lagi tinggal dalam kasih anugerahnya, tapi kita memilih jalan sendiri, keluar dari situ. Sehingga hidup kita nggak lagi dalam tuntunan roh, tetapi kepada keinginan diri sendiri. Pokoknya yang biar dianggap baik, makanya nasihat-nasihat di dunia sana selalu kayak motivator-motivator itu kebanyakan menyesatkan. Saya punya penyakit gula. Saya banyak baca buku, jurnal-jurnal, dan di internet itu 95% hoax. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan,
kita disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang salah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wow, dulu ketika saya melakukan kesalahan, saya merasa dihakimi. Ternyata enggak hanya saya ketemu banyak hamba Tuhan. Frustasi hidupnya, kok saya enggak bisa mencintai Tuhan penuh ya. Saya hipokrit, saya munafik. Jatuh bangun di depan jemaat aja kelihatan keren. Saya katakan, yuk kita apa adanya. Bawalah persembahkan dirimu apa adanya. Dan lihatlah ternyata yang kita dapatkan dari Tuhan itu kasih dan pengampunan. Begitu kita mendapatkan kasih dan pengampunan, kita bersyukur. Yang kita lakukan apa? Berbuat mengasihi Tuhan juga. Melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bukan seperti kasih yang murahan. Disebut dengan hyper grace. Pokoknya dikasih diampuni hidup senanya. Enggak. Engkau salah total. Kalau engkau merasakan kasih Tuhan, mestinya kita dihukum. Enggak ada tempat yang membuat kita aman kecuali ketika kita menerima kematian Yesus di kayu salib. Dia lahir di hati kita, kemudian kita mengalami pembebasan yang seutuhnya. Lebih besar dari pertarungan apapun. Enggak bisa kita masuk surga dengan segala cara kita. Menyuap, berbuat baik. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah kasih dan anugerah. Jadi saya mau mengajak semua jemaat, kawan-kawan di Eropa, di Kalimantan, Bu Inge, di Banyuwangi, di NTT, ada sahabat-sahabat ratusan orang yang sedang mendengar-dengar. Engkau dicintai Tuhan, Tuhan punya rencana yang jelas dan indah atas hidupmu. Jangan percaya kebohongan kerajaan kegelapan. Amin. Coba senyum dikit dong. Pulang dari tempat ini tegakkan kepala, aku ini dicintai Tuhan. Ya. Selama ini kan pulangnya ke gereja menunduk, pulang tambah nunduk lagi. Karena dapat tugas banyak. Wah, engkau lupa. Hari ini saya mengajak kita semua, sadar dirimu dikasihi Tuhan. Halo, sadar dia mati untuk engkau. Tidak pernah ada peristiwa itu lagi sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Dia mati dan mengasihi engkau. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan kita mencari-cari. Saya dari orang yang belum percaya, dari agama mayoritas. Cuma saya suka sekali belajar spiritual. Sehingga hampir semua yang namanya religion itu saya baca. Saya teliti dan saya merasa frustasi kalau harus hidup benar. Karena tidak ada satupun yang benar. Sampai saya ketemu yang namanya pribadi Yesus. Yang bukan hanya mengatakan yang benar dan salah. Timbang pahala dan kesalahan. Tetapi dia mengatakan, aku mengasihi tanpa syarat. Bahkan ketika saya sedang berdosa. Amin. Coba, kau masih berdosa enggak? Ada enggak yang berbuat salah hari ini? Kalau bilang enggak ada, saya kasih tahu, pembohong juga kumpul juga. Kita ini gampang berubah pikiran. Ya. Overthinking, mikir sedikit. Enggak diajak bicara, mikirnya 3 hari. Enggak disalami pahan, kirim BA. Mau pindah gereja, gampang sekali. Bener enggak? Suami kita baunya wangi, marah. Ini mau ketemu siapa? Enggak pakai parfum, lebih marah. Kamu pikir saya siapa kok kamu bau banget gitu. Ngasih uang, marah. Kok tumben kamu uangnya banyak dari mana ini? Enggak dikasih uang, lebih marah lagi. Gampang sekali. Karena itu saya mengajak ketika kita menyadari diri kita dikasihi, maka yang respon kita adalah belajar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan itu sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur Bapak Ibu. Karena terima kasih. Dan itu akan membuat hidup kita hati-hati.
Makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin benci dosa, makin hari makin mengerti hidup kita ini berharga, hidup kita itu singkat, tetapi ditebus oleh darah anak domba yang lebih berharga dari presiden manapun. Satu-satunya anak diturun kirim ke dunia. Bukan peristiwa seneng-seneng Bapak. Nak pergi sana rekreasi ke bumi, tebus manusia. Siapa? Enggak gitu, aduh, Yesus itu persekutuan dengan Bapa begitu indah, harus pergi. Bukan pergi rekreasi, tapi menebus dan menderita. Tapi semua dilakukan untuk kita, Bapak Ibu. Ini kayak khotbah Paskah ya. Ini Natal tapi satu konteks. Ketika kita sadar itu Bapak Ibu, kita tidak macam-macam. Kenapa? Yang mengasihi kita, yang mati untuk kita itu raja di atas segala raja. Bapak Ibu, 2019 saya kehilangan anak laki-laki satu-satunya yang Tuhan berikan saya untuk pada keluarga saya. Saya didampingi Pak Kartono, Pak Han, teman-teman. Anak saya di luar negeri kalau sakit rasanya lebih baik saya yang sakit. Ketika dia harus melepaskan nyawanya. Saya bapaknya berkata kalau boleh saya mati. Dikuburkan anak saya, bukan orang tua menguburkan anak. Ini tidak lazim. Saya tidak kuat Tuhan. Dan bukan hanya saya, ada banyak orang mengalami mungkin lebih berat. Saya tidak merasa penderitaan saya paling berat. Tapi saya mengalami yang disebut dengan anak laki-laki satu-satunya sebagian. Lalu saya punya anak perempuan. Dan ketika kehilangan itu, saya merasa it is finished. Saya nggak mau melayani lagi, saya nggak mau. Tuhan Yesus yang saya sembah dan saya layani seumur hidup saya. Kau nggak bisa menyelamatkan anak saya. Kekuatanmu di mana? Hamba-hamba Tuhan sudah mendampingi seluruh dunia, sahabat-sahabat pendoa safal. Saya minta berdoa. Tapi ketika saya kembali, saya lari ke pasar. Linglung saya di tengah pasar. Ada Pak Jinsi yang datang. Saya lari ke Bandung. Ada pendeta datang sahabat saya. Saya justru nginep ke rumahnya. Saya lari ke sana, Tuhan menemui saya, menyapa saya. Dan lama-lama saya sadar, Tuhan Engkau begitu mengasihi aku. Engkau sudah mati untuk aku dan saya diizinkan merasakan penderitaan itu. Karena itu sahabat-sahabat, ketika hati kita rubah, kesadaran kita menerima kasih Tuhan, sadar. Tidak semua orang sadar, tidak semua orang mengerti. Maka kita mengalami perubahan paradigma yang luar biasa. Saya menemukan banyak sahabat-sahabat rekan sekerja yang sedang kepahitan. Sedang menyesali hidupnya. Pak, saya kepahitan, Pak. Di gereja saya gini-gini. Saya nggak ngomong banyak. Saya dengar dan saya bilang, bro, mau nggak saya kasih tahu? Tuhan mengasihimu lewat cara ini. Saya peluk dia. Nangis dia. Dan sejak saat itu semua kepahitannya hilang. Digantikan kasih yang mengampuni. Amin Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya di Eropa dengar. Engkau dicintai Tuhan, kasihnya tidak berubah. Jangan percaya tipu daya kerajaan kegelapan. Engkau dicintai. Ada satu pandangan yang salah tentang Tuhan yang sedang terjadi banyak di masyarakat. Bahkan kalau ini saya dengar di TikTok dalam berbagai versi. Saya sakit hati betul. Karena Tuhan disalah mengerti. Orang ini bicara menyindir orang Kristen di dalam berbagai versi. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia saya nggak mau tunjukkan. Dan kawan-kawan nggak usah nyari, nanti didatangi sendiri. Pas kita nyari. Tuhan dianggap berdiri di tahtanya dengan bengis. Perkasa. Tuhan membawa cambuk. Mengawasi kita 24 jam dan siap menghukum kita. Salah sedikit kita dicambuk. Enggak berdoa mobilnya serempetan. Enggak membaca firman gajinya enggak naik. Semua sedikit-sedikit merasa seperti itu. Habis itu setiap bulan minta persembahan perpuluhan. Habis itu dia ngomong, aku mengasihimu. Kasihnya di mana? Kata mereka.
Dan mereka meninggalkan Tuhan karena memandang Tuhan sesuatu yang sangat kejam. Bapak Ibu, Tuhan enggak seperti itu. Tuhan menunjukkan jalan. Ketika Daud merenungkan dalam Mazmur 23. Ketika Tuhan berkata kepada penjahat yang di sebelahnya. Ketika dia berkata di dalam banyak tulisan dalam firman Tuhan yang mengatakan aku mengasihi dan menerima engkau apa adanya. Hutang kita yang 10.000 talenta dibebaskan. Tetapi banyak di antara kita yang punya orang lain, yang punya hutang hanya 300 dinar, dicekik. 10.000 talenta berbicara angka triliunan, di atas 6, mungkin hampir 10 triliun. 300 dinar berbicara upah sehari setahun. Kalau sehari di Indonesia sekarang di Kerawang atau di Bekasi ini 5 juta, maka sekitar 60-70 juta. Bapak Ibu, yuk sadar engkau dikasihi Tuhan. Yuk, bilang kiri kanan, sadar bro, sadar, oh iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin kita mengalahkan dosa dunia dengan manusia lama. Orang pendidikan makin tinggi, dosa juga tetap dikerjakan. Tadi saya sharing di kawan-kawan SPK. Oh iya, kabar baik Bapak Ibu. Biasanya saya khotbah sekali habis itu tidur, nggak kuat. Hari ini saya khotbah yang ketiga semangatnya tambah kuat. Itu Tuhan dahsyat ya. Saya nggak tahu kekuatan dari mana. Didoain Pak Han tadi tiba-tiba saya bisa melompat-lompat bahagia bener. Ketemu Pak Kartono itu hati saya melompat-lompat. Ketemu Pak Ben, ketemu semua sahabat-sahabat dulu saya salami, saya seneng banget gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak mungkin dosa itu kita kalahkan dengan pengetahuan. Dosa itu adalah habit yang melekat pada manusia lama. Saya cerita berulang-ulang gak apa-apa ya Bapak Ibu, tentang yang namanya, waktu saya berapa lama Pak Eri? 3 jam. Ya saya singkat aja ya. Saya suka cerita bahwa kalajengking itu punya habit suka menyengat. Dia ingin menyeberang sungai, ini ilustrasi saja. Dan di seberang sungai itu ada pasangannya dan teman-temannya. Dia nggak bisa nyebrang karena dia bukan perenang. Tapi di situ ada kata. Dia bilang sama kata, tak, ya, tak, iya katanya dia. Tak loh 3 kali, kayak Petrus saja 3 kali ya. Apakah engkau mengasihi aku? Bukan ya. Kata aku pengen nyebrang sana, bantuin dong. Bro, kamu itu kan suka menyengat. Kalau saya bantuin kamu sengat aku mati. Yang bener aja. Kata kalajengking, mikir kan gitu. Kayak pria sejati, mikir. Mikir gimana? Kalau kamu saya sengat, kamu mati, saya juga tenggelam. Tidak mungkin dong saya pengen mati. Pikir, kata dia gitu. Akhirnya si Katak mikir, benar juga ya, gak mungkin lah dia nyengat. Orang minta tolong, oke naik ke atas punggungnya. Nyebrang, baik yuk. Sampai tengah, itu si kalajengking tetap nyengat. Dan katanya kejang-kejang mau mati. Protes. Bro, katanya gak nyengat. Kok nyengat? Kata kalajengking. Kamu lupa itu habit saya. Logika apa itu gak masuk akal. Habit tetap habit. Kedua-duanya tenggelam. Begitu. Jadi kalau kita punya dosa, berusaha mengatasi dengan kekuatan sendiri, gak akan bisa. Kecuali kita lari kepada Yesus. Sahabat saya seorang anaknya hamba Tuhan besar, cinta Tuhan. Umurnya sudah 50 lebih, belum menikah. Keren. Khotbahnya, tulisannya. Tiba-tiba bilang sama saya gini, Pak, saya ini bergumul, malu saya mengatakan, kenapa? Saya terlibat dosa pornografi. Kan namanya bujang katanya dia. Terus saya peluk dia, Bro, kamu nggak sendiri. Bapak-bapak juga gitu, mereka nggak mau ngaku aja. Supaya dia tenang. Terus saya bilang, ingat, dia pendidikan tinggi, seorang dosen, dia melakukan banyak hal penelitian, tapi dia tidak bisa lepas dari dosa.
pengetahuan, logika tidak bisa mengalahkan dosa. Manusia baru yang menyadari dirinya dikasihi Tuhan. Nggak ikut sembarangan, fokus kepada kebaikan Tuhan. Jalan setiap hari dipikirin, Tuhan kau baik, Tuhan kau menuntun ketika ada hal yang nggak sesuai. Mobil kita disenggol orang, jangan menyalahkan Tuhan, ini mesti gara-gara saya nggak doa. Tuhan dihukum, bukan, itu nggak ada hubungannya. Kamu kurang hati-hati saja. Gitu ya? Iya, hati-hati, kalau mobil rusak, ya diperbaiki. Sudah selesai. Yang penting, kalau kamu nggak berdoa, kamu nggak merasakan rindu sama Tuhan. Halo? Kalau kamu nggak berdoa, kamu nggak mencintai Tuhan, kamu sedang dipimpin oleh keinginanmu sendiri. Halo? Ada orang di sini? Kayaknya sepi-sepi makin terhanyut oleh firman, apa mulai ngantuk? Atau firmannya kelamaan, nggak tahu saya nih. Kawan-kawan yang di Kalimantan masih oke? Jempol atau kasih itu dong, emotion. Apa Pak Iri emotionnya? Oh, udah berarti oke ya, terus ya. Mengandalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jangan percaya semua hikmat itu kecuali kita menjadi manusia baru, lahir menerima Yesus hari ini. Dialah yang akan membereskan hidup kita lari kepada Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Atau kita nyanyi Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Keren gak Pak Han? Biasanya nyanyi Pak Han, saya berani juga sekarang ya. Enggak bener ini, bahwa Kristus yang hidup di dalam aku, ya yang mati, yang menggantikan aku itulah kekuatan kita. Sehingga respon yang kita keluar dari hidup kita, itu bukan respon manusia lama, tapi respon manusia baru yang belajar terus untuk mengasihi, hidup dalam ketaatan, bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Saya menemukan banyak sahabat-sahabat saya yang di hari ketika hidupnya matang ya. Saya cerita tadi pagi, saya ditelepon staf kantor di pelayanan, Pak, Bapak kita acara ke Medan yuk peresmian kantor. Loh, sudah dapat kantornya ya? Udah Pak, ada seorang pengusaha memberikan kantornya. Rumahnya semua lengkap. Saya bilang, tunggu dulu, saya mesti tahu. Gimana Pak, kita terima ya? Gini, terima boleh, tapi mesti jelas. Jelasnya gimana? Itu gratis semua, tapi minimal ada waktunya 10 tahun. Bapak minta kok bersyarat, mestinya dia yang menentukan, enggak apa-apa saya bilang. Karena nanti kalau kita pakai, kemudian dia berubah pikiran, kita repot dari kantor baru. Oh gitu ya, iya, saya ngerti hukum, kemudian saya bilang, saya mau bicara, dan kemudian, Pak, Bapak menyumbang terima kasih, saya tanya alasannya. Karena saya merasakan kebaikan Tuhan Pak. Ini yang saya lakukan bukan untuk supaya saya berkenan, tapi saya bersyukur. Waduh, saya diajak ke pelayanan dia, lihat pembangunan apa dia. Terus kemudian saya bilang, Pak, saya boleh enggak? Kita pakai gedung ini minimal 10 tahun. Oh enggak apa-apa, Bapak buat konteks saya tanda tangan. Bapak tanda tangan sama saya. Dia tanda tangan. Akhirnya kita bersyukur dia berbuat baik. Karena apa? Dia sudah ditebus. Bukan berbuat baik supaya dihormatin orang, berbuat baik supaya berkenan kepada orang, enggak. Karena dia merasakan kasih Tuhan. Ya, coba lihat kiri kanan. Ini wajah-wajah merasakan kasih Tuhan enggak sih? Udah ke gereja, udah ikut SPK, tapi masih cemberut aja kalau ada masalah. Makanya kalau ada masalah, makin sukacita. Ya. Kalau ada tekanan bilang apa? Puji Tuhan. Karena saya suka ngomong gitu. Kalau dimusuhi orang bilang apa? Puji Tuhan. Santai aja. Gak disukai orang, puji Tuhan. Bukan kita senang gak disukai orang, bukan. Tapi respon kita. Yesus yang begitu sempurna. Selalu ada yang gak suka. Apalagi saya yang banyak lemahnya ini. Jadi kalau saya gak disukai orang, saya selalu bilang, amin. Pak, Bapak itu difitnah gini-gini. Barangkali fitnahnya betul, sudah selesai.
Daripada saya membela, karena orang yang nggak suka, dikasih pembelaan apapun tetap nggak suka. Orang yang suka nggak usah membela, dia tahu bahwa saya mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Sesimpel itu, kita beri tepuk tangan. Jadi hubungan ini sangat penting, pemahaman ini. Sehingga apa? Keluarga kita, respon kita nanti, kawan-kawan SPK, menghadapi tekanan dimanapun ya. Perjalanan saya masih ingat, saya ke Eropa kemarin Pak, sempat ketemu di online kan. Saya pulang dari sebuah perjalanan, tiba-tiba jalan kereta itu kena salju, tertutup. Tiket pesawat hangus, bolak-balik kita harus berjalan, menunggu lama sekali bis, semua berubah agenda dan jalurnya, tapi yang keluar dari mulut saya, emang gue pikirin Tuhan tetap baik. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya di kereta, ganti pesawat, kami naik kereta perjalanan hampir 4 jam dari Jenewa ke Paris. Istri saya, kedua anak saya berkumpul bersama-sama, mereka makan dari meja, saya cuma menangis, Tuhan. Gak ada yang memisahkan kasih Tuhan. Tuhan baik. Saya menangis. Saya gandeng mereka, aku bersyukur. Masalah ada, iya. Keluar uang, tambahan gak masalah. Kalau ada yang itu berkat Tuhan ya, gak masain kita harus ribet. Saya juga bilang ke kawan-kawan di komunitas, kalau masalah bisa diselesaikan dengan uang, itu masalah kecil. Akan tiba saatnya uang gak bisa menyelesaikan masalah. Iya Pak, tapi persoalan saya uang, salahmu gak cari uang. Tapi kalau masih punya uang, selesaikan. Jangan konflik suami istri gara-gara uang. Coba yang punya suami istri dengar mana? Berhenti! Konflik dengan istrimu atau suamimu karena uang. Berhenti, saya memutuskan ketika tahu kebenaran ini, saya nggak mau konflik. Saya tidak mengatakan bahwa saya memenuhi semua yang dibutuhkan, bukan. Yang saya putuskan adalah saya nggak mau konflik gara-gara uang, berarti saya budaknya uang. Yang saya putuskan adalah saya mengasihi dia. Kok nggak puji Tuhan ya? Nggak ada tepuk tangan, boleh nggak sedikit? Sehingga kalau kita tahu kebenaran ini Bapak Ibu, maka kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5-14, yang menjadi utama adalah apa? Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Artinya apa? Kenakanlah itu pakai pola pikir yang baru. Kenapa? Saya katakan mengalahkan dosa itu enggak susah kalau kita di dalam Tuhan. Di dalam Kolose 3 ya, kita lihat sama-sama, kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan seterusnya. Matikan itu kayak matikan listrik. Ayo tolong petugas, lampu ini dimatikan, coba. Sekarang ya, matikan. Matikan. Lu kok tambah terang. Nah, mati. Nyalakan. Yang nyalakan dosa itu enggak susah. Matikan aja. Pak, atau asisten rumah tangga bilang, Bapak tadi kita beli 2 lele. 1 lele besar, 1 lele kecil. Udah yang besar matikan dulu. Yang kecil masukkan kolam. Jadi kayak gitu. Matikan manusia lama. Jangan fokus kepada kehidupan lama. Kita punya anjing 2, hitam atau putih. Mau hebat yang putih. Yang hitam gak usah dikasih makan. Tubuh dosa kita, manusia lama, jangan dikasih makan terus. Kalau dia sukanya pornografi, Anda gak matikan itu, ya Anda terjebak terus pelayanan, jalan pornografi, jalan. Hai, bertobat loh. Nanti pada waktu season Hati yang Merdeka akan preteli sama Pak Kartono sama Pak Beren ya tuh. Satu-satu itu dilepaskan. Daripada itu sekarang bertobat ya. Yang kedua simpel sekali di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sekarang buanglah semuanya itu, apa? Marah, geram, fitnah, cuma disuruh buang. Berapa bulan lalu kita ngadakan garage sale. Di lemari pakaian itu kalau kita buka, banyak pakaian-pakaian yang di lemari saya itu mulai dari beli sampai dikasihkan orang, belum pernah dipakai.
Saya senang program itu, saya bilang setengah lemari, itu banyak. Saya bilang, ya maksud saya, yuk dikirim, dibuang aja, diserahin orang. Nggak berapa lama, penuh lagi Bapak Ibu, karena wanita tugasnya ngisi. Saya bilang, ini kok penuh sekali. Ya mungkin nanti ada yang nggak dipakai juga, masih baru, kasihkan orang juga ya. Jadi sesimpel itu buang. Pak saya marah gini-gini, saya nggak dihargai. Lah, kamu kok gitu sih? Yuk kita ngomong Tuhan saja. Pak, tadi orang-orang banyak membicarakan Bapak. Pak, di kantor Bapak ada orang yang nggak suka sama Bapak, dia mau fitnah gini-gini. Kamu yang bawa masalah. Dia sama saya baik-baik aja, yuk kita ngomong yang lain. Wow, hidupmu bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Udah capek kita hidup dalam cara dunia. Bertobat. Tapi caranya yaitu jadikan Kristus sesuatu yang utama. Engkau akan meninggalkan itu otomatis. Kalau engkau di dalam Kristus, cara hidupmu lama. Yang dipertanyakan jangan-jangan engkau belum ada di dalam Kristus. Kristus yang lain. Kenapa? Kristus itu akan menerangi hatimu. Kristus itu akan membawa dalam kehidupan yang penuh keindahan, penuh kasih. Enggak menuntun, enggak menghakimi. Enggak mengadili, tetapi yang ada adalah kasih dan cinta. Yang salah dirangkul, yang enggak lama datang didatangi. Dan kita akan membawa dia dalam terang Tuhan. Nanti manusia lama akan pergi. Karena itu di dalam ayat emas kali ini adalah kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih. Yang enggak lama datang, lama enggak ikut SPK, dia mabuk-mabukan. Terus kita rasain dihukum Tuhan. Gua lupa, kita lebih parah dari dia. Yuk kita datangi. Kita cuma bilang, Bro, kami menunggu, Tuhan menunggu, dia sabar. Yuk kembali. Bilang kiri kanan, Bro, kamu ditunggu Tuhan. Jemaat Abah Love yang hari ini datang di Natal, SPK dan areanya Pak Heri dan SPK Tubuh Kristus, dengar. Engkau setiap pagi ditunggu dalam doa bersama. Bapa menunggumu dengan setia. Dia lebih merindukan engkau dibandingkan engkau rindu dia. Bilang kiri kanan, saya tahu maksudnya. Itu saya yang jarang datang. Kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus. Begitu kita mengenal Tuhan, enggak sekali. Terus kenal. Kita belajar SPK enggak sekali, terus dimuridkan terus, apalagi pewahyuan terus. Dan kita tidak hanya menerima, kita mulai menggali diri sendiri. Kita mulai mencintai Tuhan, kita mulai mendengar denyut nadi Tuhan, kita mulai irama denyut nadi Tuhan. Kita mulai tinggal di dalam kehidupan yang makin hari menuju terang Tuhan. Rembang tengah hari, kehidupannya orang itu kok berubah ya. Saya kenal dia. Tahun lalu dia biasa aja, tapi sekarang kok hidupnya benar-benar jadi teladan ya. Bilang kiri kanan, kamu sudah berubah loh. Bilang tatap wajahnya dengan sungguh-sungguh, kamu udah berubah loh. Dengerin firman setengah jam aja udah berubah. Wajahmu mulai berseri-seri, yang berubah adalah firman. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan kebaikan Tuhan. Slide yang berikutnya yang terakhir Bapak Ibu ya. Kesadaran dikasihi, itu artinya kenakanlah kasih di atas semuanya itu sebagai bentuk ucapan syukur. Ya, sahabat saya di Medan tadi sudah saya ceritakan. Iman, pengharapan, kasih. Orang Kristen punya dasar yang paling sering kita bahas yaitu iman, pengharapan, kasih, tapi kasih yang terbesar. Dia yang mengikat, mempersatukan, dan yang menyempurnakan. Pemusik boleh saya undang ke depan. Renungkanlah hidupmu Bapak Ibu. Sahabat-sahabat saya yang di Eropa, engkau tidak kebetulan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat saya yang ada di Kalimantan, Lampung, NTT, Banyuwangi,
Malang, dan dimanapun berada, dan juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di Abalaf yang hadir di lantai 5 Gedung Abalaf Cikarang ini. Maukah Bapak Ibu mengambil waktu merenungkan firman Tuhan hari ini? Kalau engkau berdiam diri di hadapan Tuhan, gak usah buru-buru, ini Natal, engkau waktunya menikmati kebaikan Tuhan. Ketika engkau memikirkan hidupmu, apakah yang muncul di dalam pikiranmu? Bapak Ibu yang pertama kali datang ke gereja, pernahkah secara khusus engkau mengundang Yesus sebagai juru selamat? Apakah engkau sadar dia tidak menghakimi? Sama sekali dia tidak menolak. Firman Tuhan berkata, yang datang kepadaku tidak pernah ditolak. Atau engkau Bapak Ibu yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah melayani, tetapi engkau sering lupa bahwa Tuhan kasih-Nya akan menyertai sepanjang hidupmu. Hari ini, bila engkau tinggal dalam keheningan, bila Roh Kudus yang bekerja masuk ke dalam hati setiap Bapak Ibu sekalian, dengar apa yang dia katakan. Hambamu terbatas dalam memilih kata-kata, tapi Roh Kudus akan membawa setiap Bapak Ibu dalam seluruh kebenaran itu. Saya menantang Bapak Ibu, tolong tutup mata dan jangan hiraukan kiri kanan. Kalau hari ini engkau pertama kali mendengar perasaan firman Tuhan tentang pribadi Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, engkau yang ada di Eropa juga. Engkau yang ada di Banyuwangi. Engkau yang mendengar berita ini melalui YouTube, media online, ataupun kapan kesempatan. Ini tidak kebetulan. Ini saatnya engkau mengambil keputusan merubah jalan hidupmu. Berhenti percaya kepada kebohongan iblis. Berhenti percaya kepada tipu daya kegelapan. Kerajaan kegelapan yang terus mengirimkan informasi-informasi hoax yang membuat engkau merasa tertuduh. Yesus sudah mati bagimu. Yesus begitu mencintai engkau. Maukah engkau yang pertama kali mendengar firman dan mau menerima Tuhan sebagai juru selamat? Saya undang bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Ya, ini antara engkau dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih engkau yang berdiri. Taruh tanganmu di dada dan aku akan berdoa. Engkau yang ingin memperbarui komitmenmu. Mau hidup sejalan dengan Tuhan. Mau mengasihi Tuhan. Karena kasih itu datangnya dari Tuhan. Bahkan sekalipun orang-orang membencimu, engkau tetap belajar mengasihi. Maukah engkau bangkit berdiri di tempat duduk? Kita sama-sama menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Saya undang bangkit berdiri. Sejarah hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku sertakan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yang pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bolehkah taruh tanganmu di dada?
Kudus sedang bekerja secara luar biasa. Engkau yang menerima Tuhan. Bahkan Engkau juga yang berjanji untuk melepaskan pengampunan terhadap siapapun yang berlaku tidak adil kepada dirimu. Karena Engkau memilih merasakan kasih, menyadari kasih dan cintanya, dan mulai membagikan kasih dan cintanya. Kau yang ada di tempat ini yang memutuskan untuk hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, taruh tanganmu di dada. Ya, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabatku yang ada di Eropa, di Swedia, di Inggris, Norwegia, dimanapun kau berada, kasih Tuhan melawat. Roh Kudus tidak dibatasi tempat dan waktu. Dia sedang bekerja atas hidupmu. Taruh tanganmu di dada dan rasakan kasih kebaikan Tuhan mengalir. Engkau dicintai, engkau dikasihi, engkau dilindungi. Padamu ada rencana yang indah. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dimanapun engkau berada, perlindungan dan kasih Tuhan nyata. Sahabat-sahabat kami di tanah air yang ada di Kalimantan, dengar baik-baik. Engkau sudah ditunggu Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar atas hidupmu. Janganlah engkau gentar dan ragu. Dia yang memberikan anaknya yang paling dikasihi, satu-satunya, padamu disiapkan satu rencana yang indah. Sahabat-sahabat yang ada di Malang, sahabat yang ada di Banyuwangi, di NTT, dimanapun yang tidak saya sebutkan, dengar, Tuhan menyebut engkau. Roh Kudus mengenal engkau. Dia akan melimpahkan kasih dan anugerah. Sahabat-sahabat yang ada di dalam ruang ibadah hari ini juga dengar, engkau dicintai dan dikasihi Tuhan. Melebihi apapun, jika anak yang paling dikasihi dikorbankan, apalagi segala persoalan dan kesulitanmu. Jika itu diizinkan, engkau sedang dibentuk Tuhan. Engkau sedang diberi kesempatan untuk bertumbuh. Karena Tuhan tertarik kepada pribadimu dan karaktermu. Para pelayan Tuhan, pemuji, tim sosial media, tim audiovisual, kawan-kawan yang menjadi operator di siaran online, dengar, kasihnya juga melawat engkau. Engkau dicintai, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Engkau yang lama sekali tidak merasakan kasih dan lawatan Tuhan. Inilah waktunya engkau melawan lawatan Tuhan. Terima lawatan dari Tuhan. Buka hatimu dan rasakan kasih Tuhan mengalir. Ya, ya. Dia seperti gembala yang baik, menuntunmu ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, ke jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatnya itu menghibur engkau. Engkau dicintai. Engkau yang bersama istri atau suami, peluk dia. Peluk dia, tunjukkan kasih Bapa melalui engkau sebagai pria mengasihi istrimu. Ya, peluk dia. Sekarang peluk pasanganmu. Engkau dicintai Tuhan. Engkau dikasihi sahabatku. Engkau yang ada di online, pegang tangan pasanganmu kalau ada. Kalau tidak, dia sedang pergi, doakan dia. Dia menerima kasih, lawatan itu turun hari ini. Now, sekarang dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kasih Tuhan dilimpahkan, kebaikannya dilimpahkan, kekuatan Tuhan dianugerahkan. Engkau sangat dicintai, engkau sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.